رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li tariqihil qawim wa faqihna fi dinihil mustaqim. Wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tawasalna ila jannatin na'im wa takunu sababan linazari liwajhihil karim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sanadil azim wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jazim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqu, bertakwalah kalian Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kalian meninggal illa wa antum, kecuali keadaan kalian muslimuna, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba, telah diwajibkan, alaikum, ke atas kalian, asyamu, puasa, kama kutiba, sebagaimana telah diwajibkan, alal ladzina, ke atas orang-orang, min qablikum, sebelum kalian, la'allakum, supaya kalian menjadi tattaquna, orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu jami'an ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan Allah sama kita. Di antara nikmat yang besar, kita pacak melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Ini nikmat yang besar, istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya nikmat salat berjemaah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tak pernah yang namanya meninggal ke salat berjemaah. Sampai-sampai diceritakan bahwa suatu hari salat subuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sudah selesai mengabsen pada sahabat-sahabat, maka dijenguk oleh Nabi. Maka di situ ada sahabat yang tidak melaksanakan salat subuh secara berjemaah. Maka Nabi mengeluarkan hadis dengan sebuah ancaman bahwa barang siapa yang tidak salat berjemaah, rumahnya akan aku bakar. Tapi Nabi tidak bakar, Pak. Nabi tidak bakar, Bu. Kalau Nabi suruh bakarnya rumah itu, hukum salat berjemaah wajib. Tapi berhubung Nabi tidak membakar, hanya mengeluarkan perkataan, maka hukum salat berjemaah itu sunnah muakkad. Itu hukumnya sunnah muakkad. Ini menunjukkan betapa pentingnya melaksanakan salat berjemaah dan betapa istimewanya salat berjemaah. Di dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah menyampaikan, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati, salat berjemaah, tafdulu, lebih utama, min salatil fazzi, daripada salat dewean, bi 27 darajatan, dengan perbandingan 27 kali derajat. Ini menunjukkan betapa nikmat yang besar dari Allah sama kita, sehingga kita baca melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat beriring salam semoga selalu juga terlimpahkan kepada kekasih hakikat kita, kekasih dunia akhirat kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan salawat dan salam ini terus mengalir kepada keluarga, para sahabat, para pengikut beliau yang setia ila yaumil qiyamah, dan masuk kita, amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu hadirin sekalian, jemaah majlisan subuh Masjid Jamiatul Khairat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian kita pada pertemuan yang istimewa kali ini, ada baiknya kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah yang kita hadiahkan kepada para guru-guru kita, para orang tua kita, para kiai kita, para ustaz kita, dengan harapan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepahaman, Allah berikan kebaikan, keberkahan, kemudahan, Allah beri kita kekuatan untuk mengamal dan menyampaikan sebagaimana dahulu Allah berikan kepada majlis-majlis mereka. Amin ya rabbal alamin. Ila hadrati nabiyina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ulari wa azwaji wa dzurriyyatihi ajma'ina, thumma ila jamil muallimina wal mudarrisina bi barakatihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita pertemuan subuh kali ini bahas tentang solat hari raya Idul Adha. Dua hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu pembahasan. Wasalatul Aidaini, yaitu salat dua hari raya. Hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Berarti hari raya yang ketiga. Idul Fitri wal Adha, yaitu salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sunnatun muakkadatun, Bapak Ibu, hukum salat hari raya itu sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah, bukan wajib. Muakkad itu yang sangat dianjurkan, itu sunnah muakkad. Maka kalau dia hukum salat dua hari raya itu sunnah muakkad, maka kalau kita tinggal ke salat hari raya itu hukumnya makruh. Baik kalau dia wajib, kalau salat subuh kita wajib. Kalau kita tinggal ke kita haram, berdosa besar. Tapi kalau salat sunnah, salat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat ditekankan. Artinya kalau kita tinggalkan dengan sengaja, maka hukumnya adalah makruh. Makruh ini bukan perkara kecil, Bapak Ibu. Makruh ini perkara yang Allah tidak suka, itu makruh diantaranya. Nah, kalau kita gawe ke tiap tahun, berarti kita mendatangkan ketidaksukaan Allah sama kita. Padahal yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala adalah kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau kita apalagi pun ada budak-budak di sini nak. Ada anak-anak di sini nak. Coba nak, kalau kamu cinta nak kepada seorang wanita nak. Ya, doa salah dia nak minta datang ulang tahun ya kamu ngenjuk dewe hadiah. Ngapa? Cinta. Tapi kalau kamu dah cinta, berhentilah. Bapak Ibu, kita punya anak, kita punya keluarga. Karena cinta kita sama mereka, mereka tidak minta kita njuk. Bahkan kalau mereka minta kita katik, tetap kita nak usahakan. Demi siapa? Demi anak bini yang kita cintai. Tapi kalau kita dibenci dengan uang, adik-adikku sekalian, Bapak Ibu, kalau kita dibenci uang dengan uang, enggan kita, berat nak ngenjuk uang. Aku nak ngenjuk kau, aku lagi dah senang dengan kau. Pegawai aku nak ngenjuk kau. Nah, hukum salat sunnah muakkad ini sunnah. Hukum salat hari raya Idul Adha ini sunnah muakkad. Perkara yang sangat ditekankan. Meninggalkannya hukumnya adalah makruh. Makruh itu perkara yang Allah tidak senang, itu makruh. Berarti kalau kita yang melaksanakan perkara-perkara sunnah, termasuklah salat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, di antara manfaatnya paling besar bagi diri kita mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang istimewa, tidak ucap-ucap, tidak main-main. Kalau kita sudah mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan seluruh kebaikan dunia akhirat. Dosa kita nak minta ngangkat tangan, ya Allah, terdetik dalam hati Allah jauh. Kenapa? Kita mendapatkan kecintaan Allah taala. Sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita sudah terlepas, tidak mendapatkan kecintaan dari Allah Ta'ala, sulit bagi kita untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karena itu, kaget pas datang Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Idul Fitri, kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri dalam rangka menyambut kedatangan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi hukumnya aku ringkaskan adalah sunnah muakkad. Kalau ditanya hukumnya sunnah muakkad, tidak wajib. Bagi mazhab Syafi'i tidak wajib. Dan hukum meninggalkannya adalah makruh. Hukum meninggalkannya adalah makruh. Waktu syara'u jama'atan, dan disunahkan salat hari raya Idul Fitri, Idul Adha adalah secara berjamaah. Disunahkan berjamaah. Walimun faridin, dan juga bagi wong yang dewean, tetap disunahkan salat jemaah, salat hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Yang paling disyariatkan adalah berjamaah. Namun salat hari raya Idul Adha, Idul Fitri itu boleh dewean, boleh. Di rumah salat dewean, tidak apa-apa. Tapi tidak usah pakai khutbah. Siapa yang nak khutbahnya? Iya, salat dewean pakai khutbah. Atau bapak ibu dari rumah ke masjid, ternyata kesiangan, terlambat. Pak Mano kalau terlambat, jangan tidak salat, tahu-tahu duduk dengar dua khutbah, tidak. Kalau ketika bapak ibu datang terlambat dari rumah ke masjid, tetap salat 2 rakaat. Sholi sunnatan li'idil fitri raka'ataini lillahi ta'ala. Tetap salat. Kita tak tahu, kadang uang jingoklah bapak ibu dari rumah, tak tahu berjumpa terlambat, uanglah sudah solat di masjid. Yang mana datang duduk baik, bukan duduk baik, salah. Yang benar itu datang terlambat, solat dewek. Malu Ustaz, aku solat terlambat, balik solat daripada tidak solat. Paham bapak ibu Ini penting. Kadang tak di jemaah ini ke tak tahu gitu. Walimun faridin, bagi wong dewean disunahkan salat berjemaah. Wa musafirin, bagi wong di perjalanan, kapan datang hari raya Idul Fitri masih berperjalanan, itu pun disunahkan untuk salat Idul Fitri, Idul Adha. Wa hurrin wa abdin, bagi laki-laki merdeka, bagi orang merdeka, bagi hamba sahaya, wa khunsa, dan bagi khunsa. Khunsa ini mudahnya dalam bahasa Arab ini ada istilahnya khunsa. Bapak ibu kalau dengar kata khunsa, itu manusia yang punya 2 alat kelamin, itu namanya khunsa. Mudah-mudahan tak katik lagi zaman main hari. Dulu ada lanang apa betina, di antara cara nyingoknya cak mana dia kencing. Kalau pas dia koyo yang keluar dari jalan betina, walaupun badannya gagah, pecah dirai. Walaupun dia becak. Sebaliknya, ya, walaupun dia cantik, gemulai, pecah artis ibu kota, ketika kencing yang keluar lewat selang, maka dia hukumnya lanang dan lain sebagainya. Itu masalah khunsa. Wa mar'atin, perempuan juga disunahkan untuk solat hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Nah, di dalam kitab fikih ini Bapak Ibu, yang kita harus tahu hukum syariat dalam mazhab Syafi'i bahwa la jamilatan, tidak disunahkan untuk hadir berjemaah betina cantik. Dalam mazhab Syafi'i ini hukum asli ini mesti disampaikan. Kalau tak sampaikan tak pernah tahu kita ilmu ini. Bagi wanita cantik, la jamilatan, tidak disunahkan bagi betina cantik untuk solat berjemaah di masjid. Takutnya tidak nyingok khotib lagi, nyingok dia baik laju. Ay, kalau kebelagak je betina tu ya. Yang kedua, wala zata hayatin, dan juga betina ketik. Apa bahasa kita Palembang, apa dia betina ketik ni? Ketik apa dia ya? Apa nak kanji? Apa bahasa kamu sekarang, apa nak bahasa keren kamu apa sekarang? Wanita. Nah, itulah hayalah ketahuannya. Nah, betina cantik, betina ketik itu dalam mazhab Syafi'i tidak disunahkan untuk berjemaah ke masjid, tidak. Dia tetap kena hukum sunnah muakkad untuk melaksanakan solat 2 hari raya, tapi di rumah. Bukan hadir ke masjid. Tidak hadir ke masjid. Tidak disunahkan bagi mereka. Tapi Pak, Ibu, kalau dia datang ke masjid,
Kita tahu, betina ni gadis kampung. Jangan pula mentang-mentang belajar hukum fikih pagi ini dia datang kakek hari raya kamu larang. Oi, pergi, tak boleh, haram. Kita yang salah, dia ngamuk-ngamuk masjid kan masjid kau ni, bapak kau muat dia. Masjid sama-sama, kemerak nyumbang juga. Tak apa, mana datang tak apa. Tapi disunah ke? Bagi yang cantik tadi, yang ketik tadi, sopnya paling belakang. Yo, jangan paling depan. Lagi kamu di depan sini tengok ke belakang kalau. Apa lagi ada artis. Nah, kalau ada artis datang, Bapak Ibu, sebenarnya hukumnya malah makruh. Jangan kita bangga. Benar ngapa? Aku yakin yang namanya artis ini kan cantik kalau raya bahasa kita artis kan, wah cantiknya kan. Nah itu. Ya walaupun ada juga yang tidak cantik bahasa kita, nah itu kan. Cuman asli hukumnya adalah makruh. Hai bapak mak ini hari tahu ini hukumnya. Hai bini aku cantik Ustaz, tidak aku suruh. Nah bagi seorang istri ya, kalau dia nak hadir ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, yang pertama dia harus ada izin dari suami. Kalau suami tak izinkan, haram dia pergi salat berjamaah. Itu satu istri. Yang kedua bagi istri, ibu, dia memakai pakaian yang hari-hari di rumah. Hari-hari di rumah. Artinya baju lebaran kaget makainya, jangan pasang salat. Jangan pasang salat. Anak-anak gadis kita termasuk. Kalau nak salat Idul Adha, nak salat Idul Fitri, jangan dipakai dulu baju lebaran. Baju kondangannya kaget makainya. Nak salat disunahkan pakai pakaian yang hari-hari biasa. Ini asal ke masjid, subhanallah. Iya, nyai mawarnya besar, bocok balak jilbab itu. Oh nyai, alangkah cantiknya nyai. Salah tingkah. Bukan nyai, bukan gai, mawarnya itu yang cantik nyai. Ya. Ke kuburan pakai baju kondangan tak pantas. Iya, disunahkan hari-hari pakai pakaian hari-hari. Yang ketiga nih, syaratnya nih istri nih, anak gadis itu. Kalau nak solat ke masjid hari raya Idul Fitri, Idul Adha, disunahkan tidak pakai wangi-wangian. Tidak disunahkan pakai wangi-wangian. Wangian tak disunahkan. Tapi pula jangan tidak mandi, badan berkeringat, bau bawang, solat ke sini itu makruh pula, hukumnya berdosa. Mentang-mentang tak pakai minyak wangi, kamu tak mandi, tak salah pula. Jadi benar-benar. Nah ini nak aku pengennya kita ketemu kali ini bahas walaupun ini perkara yang kita laksanakan setiap tahun. Kalau tidak kita ini kan kadang-kadang salat Idul Adha Fitri ini inilah. Kita tidak tahu ilmunya, tapi dengan kita bahas ini insya-Allah kita terus ada peningkatan pengetahuan ilmu yang berkaitan dengan amalan yang kita buat. Walazati hayatin juga tidak dia genit ya. Amal ajuzu adapun wanita tua, kalau tua nyai-nyai fatah duru al-aida, maka mereka boleh hadir. Tidak makruh becak yang bertiru cantik tadi. Tak. Amal ajuzu adapun orang tua fatah duru al-aida boleh hadir untuk melaksanakan salat hari raya fi siyabi baitiha, memakai pakaian hari-hari di rumahnya. Bila tibin dengan tanpa memakai minyak wangi. Janganlah bu pakai minyak wangi, ibu pakai minyak wangi yang wanginya nyengat. Ngalah-ngalah ke bapak-bapak. Alah minyak wangi aku ni lantak minyak wangi ibu. Yo, padahal aku belilah 7 gram, 7.000 segram. Masih kalah tu lah. Itu hukumnya makruh bu. Hukumnya makruh. Ya kalaupun ibu-ibu pakai minyak wangi, pakailah minyak wangi yang soft, minyak wangi yang lembut, yang kira-kira pacak dicium diri dia atau sesama ibu di sebelahnya. Bukan tak boleh nian bu ya. Mentang-mentang tak boleh tadi kage mandi dah, bau belum, so, awak sejadah pakai telegung. Ngapa makruh pakai minyak wangi? Salah. Minyak wangi badan itu yang makruh. Nah itu kesunahan ketika kita nak pergi solat, ketika akan melaksanakan salat hari raya. Kemudian bagian kedua, waktu melaksanakan salat hari raya ini penting. Waktu salatil Aidi, adapun waktu pelaksanaan salat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha sama.
adalah ma baina tulu'i syamsi wa zawaliha, mulai dari terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Mulai dari terbitnya matahari, bukan terbitnya fajar. Kalau terbit fajar masuk subuh. Mulai dari terbitnya matahari. Jam berapa lah Pak main lagi kita terbit matahari ni? Jam berapa? Jam 7. Setengah 7 Lah terbit matahari Ya. Berapa? Setengah jam. Lah terbit matahari mulai. Min irtifai syamsi, mulai dari min tulu'i syamsi, mulai dari terbitnya matahari. Namun yang paling disunahkan adalah sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu waqtuha illa birtifa'i. Yang paling disunahkan adalah ketika matahari sudah mulai menyengat. Makanya kita pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha Idul Fitri ini ada setengah 8, jam 8, ya kan? Itu memang sunnahnya yang semacam itu. Bukan pagi-pagi dan jam 7, ayo kita mulai sholat. Sah, tapi kurang bagus. Yang bagusnya adalah mulai matahari agak menyengat. Jam berapa di sini pelaksanaan? Setengah 8, Pak Setengah 7 pagi ni kan, semangat. Aku semangat, aku nak pagi-pagi dah. Nah, kita tahu. Jadi yang paling afdol, yang paling bagus adalah mulai dari terbitnya matahari. Yang paling bagus ketika matahari sudah mulai menyengat. Wazawaliha, sampai tergelincirnya matahari ditandai masuknya waktu salat zuhur. Itu salat zuhur. Andai kata bapak, ibu, wabil khusus ibu-ibu sibuk ngurus rumah, capean, habis subuh ketiduran, ngantuk, tidak baca, terjatuh terlambat nak solat ke masjid. Dosa baru nak keluar dari rumah, uanglah kami balik. Solat dewek bu di rumah. Solat dewek di rumah. Tidak apa-apa solat dewek. Usolli sunnatal li'idil fitri rak'ataini lillahi ta'ala. 2 rakaat bu, jangan 4. Aku semangat Ustaz, aku nak 4 rakaat. Lajulah aku dah nak melo-melo 4 rakaat, 2 rakaat, ya. Sudah cak biasa itulah. Salat kakek kita dah tertajah salatnya. Nah, itu waktu yang berkaitan dengan pelaksanaan salat Idul Fitri maupun Idul Adha. Waktu pelaksanaannya sama. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, kemudian masuk ke bagian yang ketiga, tata cara pelaksanaan salat Idul Fitri, Idul Adha. Tak apa Bapak Ibu, kalau pas aku lagi ngomong ini, yang mana aku sampai ke belum dipahami atau belum kurang jelasnya, angkat tangan, tak apa-apa. Tanyalah, tak apa-apa. Ini kan kita pengajian, majelisan. Aku kan bawa kitab nih, aku bawa kitabnya nih. Artinya kalau Bapak Ibu nanya di tengah jalan tak apa-apa, tidak lupa. Di sini bahannya ada. Tapi kalau ceramah hari besar Islam, besar Isra Mi'raj, di tengah jalan ustadznya ceramah, lucu ngomong, kamu nanya. Yo, dia jawab, kamu bantah, lupa kalau. Dia marah balik, berhenti aku balik. Tapi kalau mak ini tak apa-apa, tanya kalah. Adapun pelaksanaan salat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, wahiyya as-salatul 'idi rak'atani. Adapun jumlah rakaat salat 2 hari raya adalah cuma 2 rakaat. 2 rakaat. Yahrumu bihima, mengucapkan takbiratul ihram biniyati Idul Fitri, dengan niat melaksanakan salat Idul Fitri awil Adha ataupun salat Idul Adha. Aku yakin baca kalau niatnya sholli sunnatal li'idil fitri rak'ataini, kalau berjemaah makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Kalau Idul Adha usolli sunnatal li'idil adha rak'ataini lillahi ta'ala. Nah, kemudian setelah kita takbiratul ihram, kapan kita niat itu bu? Bapak Ibu, aku nyuk tahu nih. Dalam bahasa fikih, niat itu berbarengan dengan takbiratul ihram. Benar ya? Nah, dalam memahami berbarengan di sini, yang pertama memang berbarengan. Ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, ada niat dalam hati usolli. Ada niat dalam hati usolli. Ini pertama. Yang kedua,
Yang dikatakan berbarengan, kata Imam Nawawi dalam kitab Fathul Qarib, aku pakai syarahnya ini, kitab Ibrahim Al-Bajuri, bahwa yang dikatakan berbarengan itu adalah sejenak sebelum takbiratul ihram. Contoh, aku niat dalam hati, sholli sunnatan li'idil fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Setelah itu aku langsung takbir, Allahu Akbar. Itu sudah dikatakan berbarengan. Paham tak, Bu? Pak, paham? Artiannya, jangan sampai kita maksakan diri. Kita maksa diri kita. Berbarengan antara takbiratul niat dengan takbiratul ihram ketika mengangkat tangan Allahu Akbar, kita tidak baca mareng kenyo. Akhirnya imam lagu kok kita masih sibuk Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tepak tu lah orang ini baru dia Allahu Akbar. Tidak sudah. Ngapa terjerumus ke dalam keraguan. Itu tak boleh. Yang bikin ragu ni kan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin, dari golongan jin yang dak kejingoan, wan nas manusia dak bener nyampe kenyo. Jadi yang dikatakan berbarengan itu yang paling aman adalah sejenak sebelum takbiratul ihram. Aku praktekkan lagi. Sholli sunnatal li'idil fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Itu sudah dikatakan berbarengan. Paham Bu Lemak Aman aja tahu ini, aman ada ustaznya ngomong, pokoknya berbarengan itu ketika Allahu Akbar hadir dalam hati. Kita jemaah negara, mak manusia ni aku dak baca, aku mau nak solat. Saro, kalau kita yang semacam ini saro, kita ustaz macam ini saro gitu. Ini lemak tapi ya udah lemak baliklah. Bagus lah gerak balik juga. Lupa memang tulisannya. Wa yahrumu bihima bi niyati idul fitri awil adha wa yati bi du'ail iftitah. Setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian selanjutnya disunahkan baca iftitah dulu. Kaget yang 7 ikut tu belum. Paham tak Bapak Ibu? Paham Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila sampai habis. Nah, setelah membaca doa iftitah, barulah wa yukabbiru fi raka'atin ula siwa takbiratul ihram. Kemudian setelah membaca iftitah tadi, summa yata'awwadhu, kemudian membaca ta'awudz, wa yaqra'u al-Fatihata, summa yaqra'u ba'daha suratul Qaf jahran. Kemudian setelah iftitah tadi, kelewatan. Maaf Bapak Ibu, ada kelewatan. Wa yukabbiru fi raka'atil ula, adapun membaca takbir pada rakaat yang pertama, sab'an adalah 7 kali. Jadi urut-urutan yang benarnya ini sesuai keilmuannya. Niat sholli sunnatal idul fitri raka'ataini imaman makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Kemudian membaca apa sudahnya? Doa iftitah. Allahu Akbar kabira itu. Nah, setelah iftitah barulah wa yukabbiru fi raka'atil ula sab'an, barulah kita takbir 7 kali. Itu. Jadi jangan ditinggal ke iftitahnya, atau yang kurang pas iftitahnya setelah takbir. Tidak. Iftitah itu sebelum takbir yang 7. Yakin Bu Bapak Ibu simpan ilmu ini Jangan lupa lagi. Dari takbir iftitah baru takbir Allahu Akbar. Di antara takbir pertama sampai ke-7 itu diserai-serai dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Cukup di situ. Boleh tak Ustaz? Wala haula wala quwata illa billahil azim. Boleh. Tinggal sepuh lagi. Ya, wong kelas sampai lahat sana kita baru sampai gelombang. Panjang itu. Ini pas-pasan ya. Nah, kalau pas memang ada waktunya, kondisi kita harus salat dewek, ya boleh. Pakailah panjang-panjang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Majulah, ayo. Jangan terbalik. Kita ni galak terbalik. Gelegan baru pacak jadi imam panjang. Gele maki amma tasaalun.
giliran di rumah 3 kul. Ini terbalik. Nabi tidak ngajarin mak itu. Nabi kalau jadi imam sedang, panjangnya, pendeknya sedang baik. Kemudian siwa takbiratul ihram itu selain takbiratul ihram. Kemudian setelah takbir 7 kali, summa yata'awwadhu, kemudian ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yaqra'u al-Fatihata, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Kemudian summa ba'daha suratul Qaf jahran, kemudian membaca suratul Qaf panjang. Ya suratnya sedang-sedang saja. Surat pendek lah Pak, Ibu. Ya. Kadang-kadang orang baca surat Sabbihisma rabbikal a'la, atau orang baca wal adiyati dhabaha atau lain sebagainya. Semisalnya panjangnya semacam itu ya. Enggak kepanjangan itu, enggak kependekan. Jangan pula pendek. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Ketahu makmum kaget di belakang. Ini ustaz ucap-ucap ni imam ni. Sah tak ya sah. Tapi ucap-ucap. Berdosa tak? Berdosa. Kenapa? Menghilangkan kekhusyuan makmum. Ini berdosa. Kemudian wa yukabbiru fi raq'ati tsaniyati, kemudian sama ya, rukuk sujud sama baca salat biasa. Wa yukabbiru fi raq'ati tsaniyati, kemudian di rakaat yang kedua khamsan siwa takbiratul qiyami adalah 5 kali takbir. Summa yata'awwadhu, kemudian baca ta'awudz, summa yaqra'u al-Fatihata wa suratil iqtarabat jahran, kemudian juga membaca surat pendek Al-Fatihah, kemudian surat pendek. Bapak Ibu, adapun takbir yang berapa? Rakaat pertama tadi 7, rakaat kedua 5. Itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Jangan Ustaz kalau dia lupa. Sunnah tetap kita ingatkan subhanallah. Macam mana kalau dia maksa ke tetap Al-Fatihah baik, tidak makin takbir 7 kali sah salat, tidak apa-apa. Jangan di belakang makmum mentang imam diingatkan subhanallah. Imamnya tetap bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kita makmum di belakang ngomong, "Hei imam takbir bang 7 kali imam." Itu yang batal ya. Jangan main itu. Aku pernah ngalami, aku jadi imam salat lupa. Subhanallah, aku dilanjut baik. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Masih normal lupa. Di belakang teriak makmum, "Hei imam takbir mam 7 kali mam." Ya Allah karim, batal lah salatnya ya. Salat dia yang batal. Kalau aku jawab, yo aku tahu, aku malah batal pula. Ini tata cara salat. Kalau Bapak Ibu nak ditanyakan silakan Bapak Ibu. Kalau kata kita lanjut. Lanjut. Tapi yang sudah disampaikan, kalau nak nanya yang belum sampai habis ke materi dulu baru kita sampaikan. Wa yaktubu ba'daha ya'i rak'ataini, kemudian setelah selesai pelaksanaan salat ya, imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, al-Fatihah, imam doa, kemudian barulah pelaksanaan proses khutbah yang kedua, khutbah Idul Fitri, Idul Adha. Dan hukumnya adalah sunnah. Hukum daripada pelaksanaan khutbah itu adalah sunnah. Artinya tapi kalau ditinggalkan itu makruh hukumnya. Kalau ditinggalkan hukumnya makruh. Tak apa-apa, masjid kita ini besar. Seharusnya kita di sini pacak belajar dewek jadi khutib. Misalnya anak undang uang 2, tidak apa, belajar nih pakem ke tentang cara pelaksanaan khutbah. Kita cari generasi penerus. Yai lah pakem, bapak sudah mantap, kita angkat anak muda. Boleh. Kita didik sampai pacak, nak kau jadi khatib nak. Ada jadi khatib ya. Belajar, tidak apa-apa. Tidak nak harus uang dari luar, belajar, kita meningkat keilmuan kita di masjid kita. Alhamdulillah masjid kita ini besar. Semoga juga ilmunya besar-besar juga ya. Ya Rabbal alamin. Wa yaktubu nadban ba'daha ayrakataini khutbataini yukabbiru fi ibtida'il ula tis'an. Kemudian khatib itu membaca khutbah yang pertama assalamualaikum warahmatullahi, itu kemudian duduk ya, kemudian berdiri mengucapkan takbir sebanyak 9
kali. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Wilaan sunnahnya disambung. Boleh tak? Allahu Akbar, diam dulu. Boleh. Diam sejenak ngambil nafas. Mungkin menges. Lah tua khatib ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ambil nafas boleh. Tapi kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diam seukuran habis rokok sebatang. Itu tahun gila khatib semacam itu. Wa yukabbiru fi ibtida'i saniyati sab'an. Kemudian takbir yang kedua ini 7 kali, wilaan juga terus menerus. Wala fasala bainahuma bi tahmidin wa tahlilin wa sa'in kana hasanan. Itu tata cara pelaksanaan khutbah Idul Adha maupun Idul Fitri. Pada intinya sama baik Bapak Ibu, pelaksanaan khutbah Idul Fitri, Idul Adha dengan pelaksanaan khutbah setiap Jumat itu sama. Hanya bedanya tadi di takbir di khutbah yang pertama itu ditambah takbir 9 kali, di khutbah yang kedua itu ditambah takbir 7 kali ya. Untuk lebih lanjut belajar paham, mudah-mudahan kita di sini anak-anak kita baca jadi generasi penerus, kita didik lagi lebih lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Taala, ini penting tentang takbir lebaran. Ma ini hari subhanallah, kadang-kadang ada uang yang memahami dak apa itu takbir juga, zikir juga. Jadi selain lebaran dak apa kita pakai takbir lebaran itu hukumnya makruh Bapak Ibu. Itu hukumnya makruh. Kalau mengajak takbir yang sama dengan lebaran dipakai di selain lebaran. Karena itu syiar memang khusus untuk lebaran. Tapi kalau kita menggunakan lafaz yang sama pada dasarnya Allah Akbar boleh saja. Tapi kalau kita samakan juga dari lafaz menyengaja dengan nada seperti takbir lebaran, itu hukumnya adalah makruh. Tidak boleh. Dan juga kita sekarang ini saking pintarnya manusia kadang keblinger. Saking pintarnya. Ngapa 10 hari, seminggu. Kadang-kadang dia sudah mulai takbiran. Kita yang dari dulu dapat ilmu dari wong-wong tua kita, akhirnya saat ini bingung. Giliran dia tahu, dia bantah. Nah, pada saat ini sekarang ini aku kasih tahu takbir lebaran. Mudah-mudahan ini sama pemahaman dengan kita ya di sini Bapak Ibu ya. Inilah yang mesti kita pegang. Ini sama pemahaman dengan takbir wong tua kita dulu. Wa takbiru, adapun takbir ala kismaini, ada 2 macam. Takbir itu 2 macam. Yang pertama mursalun, namanya takbir mursal. Yang pertama namanya takbir mursal. Wa huwa ma la yakunu aqibas salati, dia tidak katik setelah salat. Yang kedua wa muqayyadun, takbir muqayyad. Yang pertama takbir mursal, yang kedua takbir muqayyad. Wa huwa ma yakunu aqibaha, yang dia ada setiap selesai salat. Wa bada al-musannifu bil ula, musannif di sini memulai dengan yang pertama takbir mursal. Istilahnya takbir mursal. Tidak apa-apa Bapak Ibu, mungkinlah tua nak ingat istilahnya salah, sudah, tak usah diingat ke. Prakteknya baik yang penting. Tapi kita muda harus tahu bahwasanya takbir ada 2. Yang pertama takbir mursal, yang kedua takbir muqayyad. Muqayyad ya. Oke, yang pertama takbir mursal. Wa yukabbiru nadban min kulli dzakarin wa unsa. Yang disunah faqala, maka berkata musannaf, wa yukabbiru nadban fi kulli min dzakarin wa unsa wa hadirin musafirin fil manazil wat tariq wat turuq wal masajid wal aswaq min ghurubi syamsi min lailatil Aidil Fitri. Wa yastamiru hadza takbir ila yadkhula al-imamu fi salati lil Aid. Jadi yang pertama takbir mursal ini disunahkan bagi lanang, bagi betina, bagi wong yang sedang ada di rumah maupun di perjalanan, di rumah-rumah, di jalan-jalan, di masjid, di pasar, seluruhnya di mana baik tempat disunahkan untuk takbir. Kapan itu takbir ini? Takbir yang pertama ini mudahnya ini takbir mursal nyebutnya ya. Min lailatul Aidil Fitri, mulai dari malam Lailatul Idul Fitri. Malam Idul Fitri ini kapan? Pas malam lebaran ya. Habis maghrib kita takbiran langsung.
Bagaimana? Di mana kita berada, di jalan, di masjid, di pasar, di rumah, kita takbir. Wa yastamiru hadza takbiru ila idkhula al-imam fi musallati lil aidin. Kemudian disunahkan takbir ini sampai imam untuk melaksanakan salat hari raya Idul Fitri. Setelah hari raya Idul Fitri tidak disunahkan lagi. Tidak disunahkan lagi Bapak Ibu. Sama tak dengan pemahaman di sini? Kita habis salat Idul Fitri, zuhurnya takbiran lagi tak? Tidak ya? Sama ya? Alhamdulillah aman sama. Ini yang sebenarnya. Wabil khusus dalam mazhab kita Syafi'i bahwa takbir Idul Fitri mulai dari malam Lebaran sampai imam untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Sudahnya tidak disunahkan lagi. Walaisanu at-takbiru lailatul Idul Fitri akibat salawati, tidak disunahkan lagi. Wa yukabbiru fi Idul Adha, kemudian takbir Idul Adha adalah sama takbir Idul Adha mudahnya adalah takbir muqayyad. Kapan itu takbir? Min subhi yaumi Arafata ilal asri min akhir ayami tasyrik. Kapan takbirnya? Aslinya niat mulai dari 9 Zulhijjah, habis subuh. Misal contoh, besok hari raya Idul Adha, Bapak Ibu ya. Mulai misal besok hari raya Idul Adha. Hari ini habis sholat subuh 9 Zulhijjah nih, berarti kita hari raya 10 Zulhijjah. Hari ini sudah disunahkan kita untuk takbir habis subuh aslinya. Tapi kebiasaan kita kapan? Malam ya? Nah, mulai berarti sudah mulai malam Idul Adha kita habis maghrib ya. Habis maghrib kita mulai takbiran untuk Idul Adha sampai kapan? Sampai hari tasyrik. 3 hari sudah Idul Adha. Salat hari raya Idul Adha itu 10 Zulhijjah. Hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah. Sampai kapan? Sampai 11, 12, 13 Zulhijjah. Misal hari ini hari apa nih? Hari Minggu. Hari ini kita Lebaran Idul Adha. Berarti sampai 3 hari sudahnya. Senin, Selasa, Rabu. 3 hari sudahnya. Hari Rabu itu kapan terakhir? Sampai habis sholat asar. Sudah. Sampai habis sholat asar. Berarti mulai maghrib kage tidak disunahkan lagi untuk takbiran. Paham tak Bapak? Di masjid ini ya. Alhamdulillah kita sama. Karena kalau tidak ini ke kage ada pahaman nyeleneh. Apa Ibu? Iya sampai 10 hari 2 minggu melaksanakan takbiran. Nah sebagai penutup apa? Ya Pak. Yang kedua itu cuma sekali aku wajib bangun tahu. Yang macam mana yang keduanya Pak? Rakaat kedua tapi sih angka ke 5. Takbir Fatihah. Nah, makmum itu wajib tak tahu kepada Allah. Makmum disunahkan ngejak tahu. Subhanallah. Sunahkan. Kalau imamnya paham, imamnya takbir dulu 5 kali. Tapi kalau imamnya masih maksa kena Al-Fatihah langsung, biar kebaik Pak. Biar kebaik. Jangan kita tepak lagi belakang. Oh imam takbir imam. Ya. Benar Pak, bagus Pak. Nah Bapak Ibu, kalau nak ditanya ke yang berkaitan dengan tema kita yang nak dibahas. Nah kemudian tadi takbir muqayyad tadi yang setelah Idul Adha tadi itu disunahkan setiap habis salat. Bukan cuma salat fardu, salat duha, salat tahajud, salat sunnah, bahkan salat jenazah pun. Maaf ngomong, misalnya hari ini Idul Adha, besok ada yang meninggal, kita salat jenazah, tetap disunahkan takbiran. Tetap sunnah ketakbiran, tapi jangan pula teriak-teriak depannya jenazah, Allahu Akbar. Ya takbiran tapi disesuaikan dengan salat jenazah. Ya. Artinya setiap salat fardu dan salat sunnah tetap disunahkan untuk salat untuk takbiran. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang dimuliakan Allah Taala, insyaallah cukup kita jam 6. Ini sebagai penutup sunnah-sunnah sebelum berangkat salat. Nah, sunnah-sunnahnya. Ibu, Bapak, ada sunnah-sunnahnya sebelum berangkat salat supaya salat kita ini bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hayatuha, sunnah hayat.
Paham dah nak sunnah hayat nak? Anak-anak paham? Sunnah hayat apa, sunnah abad apa? Paham dah nak? Belum? Contoh misalnya dikit benar ya. Kita salat subuh tadi kita salat subuh ya. Kita salat fardu di antaranya subuh. Dalam pelaksanaan salat ini nak, ada 3 perkara yang mesti kita kuasai. Bukan salat-salat baik. Kita ni kalau amalan ni pecah salat baik ni cak biasa baik. Padahal kalau yang kita bahas, banyak ni anak kuda tahunya. Azan tadi nak. Kalau nak sesuai sunnah nian ada caranya azan itu. Okey, insya-Allah kapan-kapan kita ketemu aku ajak bahas cak mana nian azan yang sebenarnya, apa nian fungsi azan selain untuk salat 5 waktu. Banyak. Nah, ketika kita salat, ada 3 perkara yang mesti harus kita kuasai. Tapi bukan berarti mentang-mentang tak kita kuasai kita tak salat, bukan. Iya. Ada 3 perkara. 1, rukun salat. Paham tak ya? Dengan salat. Cak mana konsekuensinya kalau kita ketinggalan rukun salat? Tegak Al-Fatihah. Ngelamun, tegak. Tak tahu ngelamun, wong lagi utang. Lupa cak mayarnya, lupa. Pas itu rukuk. Allahu Akbar. Pas rukuk teringat dalam hati, ya Allah, aku tadi tidak Al-Fatihah. Rukuk sudah. Wajib tegak. Wajib hukumnya tegak. Bukan cuma rukuk, pas sujud baru teringat aku tidak Al-Fatihah, wajib tegak lagi. Ini rukun salat nak. Ini rukun salat. Yang kedua ada namanya nak sunnah abad. Di antaranya qunut subuh nak. Qunut subuh nak ya. Ketika rukun nak ya. Sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu ya. Imam lupa nak kunut, langsung nak sujud. Allahu Akbar. Posisi sudah sampai batasan rukuk, diingat ke oleh makmum. Subhanallah, imam balik lagi, hukumnya batal. Tak boleh. Itu sunnah abad. Kaget. Sebelum salam, setelah tahiyat akhir disunahkan untuk sujud sahwi. Itu sunnah abad. Yang ketiga, ada berapa sunnah abad? Pelajari lagi, okay? InsyaAllah di ketemuan kita berikutnya panjang ego. Yang ketiga itu sunnah hayat. Apa sunnah hayat itu? Sunnah yang kalau ditinggalkan dengan sengaja atau atau ketinggalan karena lupa, maka kalau kita ganti dengan sujud sahwi, batal salat kita tidak baca. Apa di antaranya Bapak? Di antaranya baca surat pendek, Al-Fatihah. Imam, Bapak gagak jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baca qul ya kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Tu bolak-balik. Lupa. Sudah rukuk baik. Sah. Ngapa? Karena surat pendek itu sunnah hayat. Tidak boleh kaget Bapak. Ternyata Bapak kaget setelah tahiyat akhir sebelum salam Bapak ganti sujud sahwi. Tadi aku lupa Al-Kafirun, batallah salatnya. Tidak boleh ganti sujud sahwi. Ini mesti 3 perkara. Ada berapa jumlahnya? Banyak. Itu sunnah hayat itu. Ini mesti kita kuasai, perlu kita kaji lebih lanjut ya. Insyaallah kapan-kapan kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Nah, ada sunnah-sunnah hayat sebelum kita melaksanakan salat hari raya. Yang pertama ada 4. Yang pertama al-ghuslu adalah mandi. Mandi dulu. Mandi wajib, ini baik mandi wajib maupun mandi sunnah. Liman yuridu huduraha, bagi orang yang mau pergi untuk pelaksanaan ya salat Idul Fitri, Idul Adha, min dzakarin wa unsa, lanang betina, yai, nyai, muda, tua, sunah. Gala-gala untuk mandi. Wa waktu qasriha min al-fajri, disunahkan setelah fajar habis salat subuh mandi. Wa taqribuhu min dhihabihi afdal, akan tetapi sebentar sebelum berangkat itu adalah lebih utama. Mandi dulu. Yang kedua, tanziful jasadi, membersihkan tubuh, bi izalatir rihi al-karihi, dengan menghilangkan bau yang tidak sedap dari badannya. Kasinanin, seperti bau badan, bau ketiak, bau kelek.
Hilang ke ini ada ni kita galak dekat uang 2 meter, subhanallah baunya lebih-lebih bawang merah. Fa yata'atong wa yuzilu min mirtakin wa nahwihi, yang dapat menghilangkannya seperti tawas dan lain sebagainya. Kalau kita main nyari make roll on ada uang ya untuk hilang ke bau badan. Pakai itu. Udah tahu badan kita ni naudzubillah. Pakai roll on, pakai minyak wangi. Pakai tawas. Rumah ini pakai tawas. Wasalisu yang ketiga lebasu siyabil bidi, memakai pakaian putih. Insyaallah Bapak Ibu siap ya. Lebaran Idul Fitri ini pakai pakaian putih. Pakai pakaian putih kalau. Aku nak pakaian hitam Ustaz. Tak ngelayat baik. Nak solat kita pakaian putih. Lebasu siyabil bidi, memakai pakaian putih, fa innaha afdalus siyabi. Pakaian putih itu pakaian terbaik untuk menghadap Allah Ta'ala untuk salat ya. Yang keempat penting nih, yang keempat nih anak-anakku sekalian, yang keempat wa akhdhu dzifri, motong kuku intola kalau kuku panjang, kuku pendek enggak usah lagi dipotong habis kuku ya. Wa sya'ri, dan rambut, potong rambut, fayantifu ibtahu, kemudian mencabuti bulu ketiak. Itu sunnah. Jadi perhatikan Bapak Ibu, adik-adikku sekalian ya, yang sudah ada bulu ketiak, kalau nak pergi ngadep kaca dulu. Lebet caknya. Cabuti dulu ini nak salat ya. Kemudian wa yaqusu syaribahu, memotong kumis yo, jangan kumis melintang, potong ya. Dah apa, orang takut tu lah tidak kena kumisnya. Kemudian wa yahluku anatahu, kemudian juga mencukur bulu kemaluan. Bulu kemaluan dicukur. Diperhatikan nak solat kagak Idul Fitri Idul Adha. Jengok dulu. Ini caknya lah harus dicukur ini. Yo ini. Yo cukur, beli cukuran. Tak apa, serius aku ni. Serius aku ni yo. Dah ucap-ucap dah. Habis ke ya. Watatibu, dan memakai minyak wangi bagi kita lanang. Ma wajada minhu, minyak wangi yang terbaik yang dapat kita pakai ketika untuk melaksanakan salat. Nah itulah yang dapat aku sampaikan pas sampai jam 6 yang berkaitan dengan salat Idul Fitri Idul Adha. Kalau Bapak Ibu ada nak ditanyakan silakan. Kalau aku baca jawab alhamdulillah, mana tak baca jadi PR. Ya manusia Bapak Ibu ya. Kalau ditanya Ustaz, ada masalah ini. Salat Bu 2 rakaat, banyak-banyak doa Bu, selesai. Baca galau jawab mai itu. Iya, saat dia tanya lagi, Ustaz, aku susah nian, ndak dapat bini, bujang lah tua, umur 35, salat, banyak-banyak doa. Baca galau jawab mai itu. Sudah ada mana jangan kita tutup doa. Paham kan antara dua, mana nanya pahamnya tidak ni antara dua. Mudah-mudahan tapi Allah jauh kita pemahaman yang benar ya. Kita doa minta dengan Allah, ya Allah ilmu yang telah kami pelajari ini ya Allah kami titipkan kembali kepadamu ya Allah. Berikanlah kepada kami ketika kami membutuhkannya. Yang ketiga ya Allah jangan lupakan kami terhadap ilmu yang telah kami pelajari ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa sebentar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah dengan zat-Mu yang maha sempurna, dengan sifat-sifat-Mu yang maha sempurna ya Allah. Ilmu yang telah kami pelajari ini ya Allah kami titipkan kembali kepadamu ya Allah. Berikanlah kepada kami ketika kami membutuhkannya ya Allah, dan jangan pernah ya Allah Engkau lupakan kami terhadap ilmu yang telah kami pelajari ini ya Allah. Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma barik lana fi Ramadan, waj'al Ramadan hadhihi sana fatihatan lana ila kulli khair, wa nasruka ya Allah min khairi hadha syahri Ramadan wa fi sairi syuhur afdal ma tu'ti bihi ibadakas salihin bil mujarradi fadlikal
العظيم بشفاعة رسولك الكريم إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك